Kisah yang akan kita ceritakan pada hari ini adalah Ammar bin Yasir. Tentu Ammar bin Yasir ini sudah akrab sekali di telinga kita, ya. Nah, kisah ini dimulai ketika ayahnya, yaitu Yasir, datang dari negeri Yaman bersama dua saudaranya, Al-Harits dan Malik, berkunjung ke Mekah untuk mencari seorang saudara mereka yang hilang semenjak beberapa tahun lamanya. Akhirnya mereka berkelilinglah ke negeri-negeri dan akhirnya nyampailah di Mekah. Di sana mereka mencari juga ya di Mekah itu, namun tidak juga ditemukan saudara mereka, sehingga Al-Harits dan Malik pun pulang ke Yaman. Sementara si Yasir ya tidak pulang karena dia merasakan kebahagiaan di Mekah. Salah satu kebiasaan orang-orang Arab ialah bahwa jika ada orang asing yang datang ke suatu negeri dan tinggal di sana, maka dia harus bersekutu dengan salah seorang pemuka negeri tersebut, sehingga pemuka negeri tersebut bisa melindunginya dari gangguan orang-orang dan dia bisa hidup tenang dan tentram di tempat itu. Maka Yasir pun bersekutu dengan Abu Zaifah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Laki-laki ini mencintai Yasir dan dalam lubuk hatinya karena dia melihat Yasir mempunyai sifat-sifat terpuji, perbuatan-perbuatan mulia dan pembawaan yang luar biasa. Dia ingin menjalin hubungan dengannya lebih erat lagi. Maka dia menikahkannya dengan seorang hamba sahayanya yang bernama Sumayyah binti Khibats. Nah, dari pernikahan inilah nanti akan lahir seorang putra yang penuh berkah, yaitu Ammar bin Yasir. Kebahagiaan Yasir semakin lengkap ketika Abu Zaifah memerdekakannya dari penghambaan. Kemudian setelah itu Abu Zaifah pun meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian anaknya sudah besar, yaitu Ammar bin Yasir. Nah, suatu hari Ammar bin Yasir mendengar risalah Nabi Muhammad SAW. Maka hatinya terbuka untuk menemui Rasulullah SAW untuk beribadah kepadanya. Dan akhirnya Ammar pun masuk Islam. Ketika Ammar bin Yasir masuk Islam, dia pulang ke rumah lalu dia ceritakan kepada ayah dan ibunya, yaitu Yasir dan Sumayyah. Akhirnya si Yasir dan si Sumayyah masuk Islam. Tak lama kemudian, berita keislaman ketiga orang ini terdengar oleh Bani Makhzum. Di mana Bani Makhzum ini adalah orang-orang yang dilindungi oleh Abu Zaifah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, dan mereka sangat murka karenanya. Dan akhirnya mereka menimpakan siksaan yang terberat kepada keluarga Yasir. Nah, bagaimana siksaannya? Jadi ketika matahari mulai memanas, orang-orang Quraisy membawa keluarga Yasir ke padang pasir Mekah dan memberi mereka pakaian dari besi. Mereka menjemur keluarga Yasir dan membiarkan dalam kehausan. Orang-orang Quraisy pun menimpakan berbagai macam siksaan kepada keluarga Yasir sampai keluarga Yasir itu merasa sangat menderita karenanya. Orang-orang Quraisy itu mengulang hal yang sama di hari berikutnya. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, orang pertama yang menampakkan keislamannya adalah 7 orang. Itu Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Ammar dan ibunya Sumayyah, Syuhaib, Bilal dan Al-Miqdad. Adapun Rasulullah, Allah melindunginya dengan pamannya, yaitu si Abu Thalib. Sedangkan Abu Bakar, Allah melindunginya melalui kaumnya. Adapun yang lain, maka orang-orang musyrikin mengambil mereka lalu memberikan mereka pakaian dari besi dan menyumur mereka di terik matahari. Tidak seorang pun dari mereka kecuali dia telah memberikan apa yang mereka inginkan, kecuali Bilal bin Rabah. Bilal telah memberikan dirinya kepada Allah. Kaumnya juga tidak memperhitungkannya, maka mereka mengambilnya dan menyerahkannya kepada anak-anak. Mereka membawa Bilal berkeliling di bukit-bukit Mekah, sementara dia berkata, Ahad, Ahad, Ahad. Suatu hari ketika Ammar bin Yasir dan ayah dan ibunya disiksa oleh orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad SAW lewat ketika itu. Dan akhirnya Rasulullah bersabda, bergembiralah wahai keluarga Ammar, karena tempat kembali yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian adalah surga. Artinya, Ammar bin Yasir dan keluarganya sudah dijamin masuk surga. Dari riwayat yang lain, dari Ammar bin Maimun berkata bahwasanya orang-orang musyrikin menyiksa Ammar dengan api. Akhirnya Nabi Muhammad SAW melewatinya, lalu beliau mengusapkan ke tangannya, ke kepalanya sambil membaca, Ya narukuni baradan wa salaman ala Ammarin kama kunti ala Ibrahim taqtulukal fi'atul baghiyah. Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ammar, sebagaimana engkau dulu menjadi penyelamat bagi Ibrahim. Kelak engkau Ammar dibunuh oleh kelompok pembangkang. Ini menceritakan bahwasanya nanti Ammar itu akan dibunuh oleh kelompok pembangkang. Siksaan-siksaan yang dialami oleh Ammar bin Yasir membuatnya semakin tegar, semakin kokoh imannya. Namun sayangnya pada waktu itu ayahnya si Yasir itu wafat di tangan Abu Jahal karena terlalu berat siksaan yang dialaminya. Termasuk juga ibunya, yaitu Sumayyah, dan dia ditancapkan tombak ke tubuhnya. Sumayyah adalah mujahidah pertama di dalam Islam. Ketika yang tersisa hanya Ammar bin Yasir, di mana ayah dan ibunya sudah meninggal, maka manusia-manusia kafir itu tadi meningkatkan siksaan mereka atas Ammar bin Yasir ini dan meningkatkan berbagai macam siksaan kepadanya. Dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, ia berkata, orang-orang musyrikin menangkap Ammar. Mereka terus menyiksanya sampai Ammar mengatakan sesuatu yang tidak patut tentang Rasulullah dan memuji Tuhan-Tuhan mereka. Ketika Ammar datang kepada Nabi, beliau bertanya, ada apa denganmu wahai Ammar? Maka Ammar menjawab, buruk wahai Rasulullah, demi Allah aku terus disiksa sampai aku mengatakannya tidak patut tentangmu,
dan memuji Tuhan-Tuhan mereka. Maka Rasulullah bertanya, bagaimana dengan hatimu? Ammar menjawab, mantap dengan keimanan. Maka Rasulullah bersabda, ulangilah jika mereka mengulangi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an tentang Ammar bin Yasir ini, Quran surah An-Nahl ayat 106, yaitu kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Banyak kelebihan-kelebihan Ammar bin Yasir ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya sesungguhnya surga itu rindu kepada 3 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan Salman Al-Farisi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian di hadis yang lain bahwasanya dari Khalid bin Walid, ia berkata, antara aku dengan Ammar ada perselisihan hingga aku berkata kasar kepadanya. Maka dia pun mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa memusuhi Ammar, Allah memusuhinya. Barang siapa membenci Ammar, Allah membencinya. Di hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, teladanilah 2 orang sahabatku sesudahku, Abu Bakar dan Umar. Ambillah petunjuk Ammar dan berpeganglah kepada wasiat Ibnu Mas'ud. Hadis ini disampaikan oleh hadis riwayat At-Tirmidzi dan dari Ibnu Mas'ud. Dari Ikrimah radhiyallahu anhu, ia berkata, Ibnu Abbas berkata kepadaku dan kepada anaknya Ali, pergilah kalian berdua kepada Abu Sa'id, dengarkan kata-katanya. Lalu kami pun berangkat. Kami menemuinya ketika dia sedang memperbaiki sebuah pagar. Dia mengambil kainnya dan menyeliputkannya di tubuhnya, lalu dia mulai menyampaikan kepada kami sampai dia menyinggung pembangunan masjid. Dia berkata, kami membawa 1 batu bata, sedangkan Ammar membawa 2 batu bata, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW melihatnya, lalu beliau mengibaskan debu darinya, dan Rasulullah pun bersabda, aduhai Ammar, dia akan dibunuh oleh kelompok pembangkang. Dia mengajak mereka ke surga, namun mereka mengajaknya ke neraka. Maka Ammar berkata, aku berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah. Hadis inilah nanti yang akan dijadikan patokan ketika terjadi pemberontakan di masa Utsman dan Ali. Jadi orang-orang yang berpihak pada Ammar adalah orang-orang yang benar. Pada waktu itu kelompok Ali lah yang berpihak pada Ammar bin Yasir. Di masa Umar bin Khattab, ia diamanahkan sebagai seorang gubernur di negeri Kufah. Namun nanti dia akan dicopot jabatannya oleh Umar bin Khattab karena Umar khawatir nanti ia akan diberikan fitnah yang besar kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu wafat di usia 93 tahun pada saat perang Siffin, yaitu pada saat perang yang terjadi ketika adanya fitnah antara Ali dan Muawiyah. Maka ketika Ammar gugur, orang-orang pun menjadi takut, menjadi khawatir, karena Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya pembunuh Ammar dan pengambil hartanya di neraka. Dan juga termasuk hadis yang sebelumnya dibacakan tadi, bahwasanya Ammar nanti akan dibunuh oleh kelompok pembangkang. Ammar bin Yasir dibunuh oleh seorang laki-laki yang bernama Abu Ghadiyah. Nah, ada pula yang berkata bahwasanya yang membunuhnya bukan dia. Ketika Ammar bin Yasir gugur, Amr bin Hazm datang kepada Amr bin As dan berkata, Ammar gugur, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, Ammar dibunuh kelompok pembangkang. Maka Amr bin As bergegas menemui Muawiyah. Ia berkata, ada apa denganmu? Amr menjawab, Ammar gugur. Muawiyah berkata, Ammar gugur lalu kenapa? Lalu Amr bin As mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah bersabda bahwasanya Ammar dibunuh kelompok pembangkang. Lalu akhirnya Muawiyah berkata, apakah kami membunuhnya? Yang membunuhnya adalah Ali dan kawan-kawannya. Mereka lah yang membawanya ke sini, sehingga mereka melemparkannya di antara tombak-tombak kami, atau dia berkata di antara pedang-pedang kami. Nah, jadi kelompok Muawiyah mengatakan Ammar itu terbunuh bukan karena mereka, tapi karena Ali yang membawa si Ammar bin Yasir. Dan akhirnya wafatlah Ammar bin Yasir ini yang nanti akan menjadi penghuni surga ketika dia sudah wafat. Inilah kisah tentang Ammar bin Yasir. Nanti kita akan masuk ke kisah yang lain.